Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ada pertanyaan lagi yang masuk ke WA saya, yaitu pertanyaannya begini. Apa perbedaannya Ustadz antara fitnah kubur dan adab kubur? Nah, betul juga, bagus banget ini pertanyaannya, karena memang benar ketika orang sudah masuk ke tahiyat akhir biasanya kan ada doa itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihad dajjal, kan seperti itu. Betul. Jadi ada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ada yang mengatakan min fitnatil qabri wa azabihi, doa itu. Jadi fitnah kubur dan adab kubur. Jadi benar sekali. Jadi begini teman-teman ya, semuanya kita bahas pelan-pelan. Apa bedanya antara fitnah kubur dan fitnah dan adab kubur? Jadi di dalam satu kitab, di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 144, agak ke tengah ini ya. Jadi Syekh Abu Bakar Sato menyampaikan di situ bahwasanya wal farqu baina fitnatil qabri wa adabihi, perbedaan antara fitnah kubur dan siksa kubur itu, katanya kalau fitnah kubur itu bimtihanil mayyiti bisual, itu disebut fitnah kubur. Artinya malaikat dua itu akan memberi ujian, yang mana ujian itu sebuah soal, beberapa soal kepada si mayat. Jadi di sana yang disebut fitnah kubur yaitu ujian kubur, ujian ketika di alam kubur. Lalu yang disebut adabul qabr, yang disebut adabil qabri wa amal adab fa'amun, sifatnya umum. Yakunu nasi'an an adami jawabi soal. Jadi yang disebut adab kubur itu, siksa kubur, ketika dia ditanyakan oleh malaikat dua dengan satu ujian, dengan soal-soal yang diberikan oleh malaikat itu kepada si mayit, jadi tidak bisa dijawab, maka di sanalah terjadi adab, terjadi siksa kubur. Nah, yang pertama itu wa yakunu an wairi dzalik, dan juga bukan cuman gara-gara pertanyaan itu tidak bisa dijawab lalu ada siksa, bukan cuman itu, tapi juga sebab dosa-dosa yang lain sehingga menyebabkan si mayat mendapat siksa di alam kubur itu. Maka teman-teman, para ulama kita, orang-orang yang soleh, banyak yang tidak hancur jasadnya. Orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang soleh, itu nggak hancur jasadnya. Jadi jasad tidak bisa hancur. Jadi ketika jasad sudah tidak hancur, maka insya Allah dia selamat dari azab kubur dan fitnah kubur. Nah terus solusi, ulama memberi solusi. Bagaimana caranya? Katanya selain kita sudah beribadah kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah, melakukan perintah yang telah Allah perintahkan kepada kita, maka ulama memberi solusi untuk istiqomah membaca Quran munjiat. Nah, Quran munjiat ini ada Quran kecil tipis, isinya 7 surat di dalam, yaitu surat Yasin, Al-Muluk, ada Al-Waqi'ah, As-Sajadah, Al-Buruj, ya, dan lain sebagainya. Di sana itu diperintah untuk diamalkan, dan setelah itu baru baca doa, dan doanya memakai doa Nurun Nubuwah katanya. Ketika ini istiqomah dibaca, ketika orang ini wafat katanya, maka ketika malaikat dua itu datang, maka dengan pertanyaan ujian yang akan ditanyakan kepada si mayat, kepada kita lah, katakan ketika kita sudah meninggal, maka akan terjawab dengan sohih. Lalu yang kedua, ketika sudah sohih berarti adab kubur tidak akan didapatkan oleh kita. Maka seperti itu. Jangankan itu, bumi pun nggak berani menghimpit kita. Dan jaminannya insya Allah adalah surga. Wallahu a'lam bishawab. Kita istiqomahkan membaca 7 surat di dalam Quran munjiat itu, dan doanya dengan doa Nurul Nubuwah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.